Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan mengadakan webinar yang dilaksanakan oleh event organizer Daeng Mapila Institute dengan tema peran tenaga kesehatan dan masyarakat dalam pelaksanaan inovasi serta aplikasi penanggulangan wabah dan dampak COVID-19. Baik, saya ingin menyapa dulu buat seluruh peserta webinar yang sudah ikut pada pagi hari ini dan saya ucapkan selamat datang buat pemateri kita yang sudah hadir juga pada pagi hari ini, Bapak Abdul Rahmat Eskepner MK. Selamat pagi Pak, semoga sehat selalu Pak ya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tak lupa kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, adapun acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan oleh MC, acara kedua pemaparan materi oleh narasumber-narasumber kita yang sudah handal di bidangnya masing-masing, acara ketiga sesi tanya jawab, acara keempat istirahat, acara kedua materi selanjutnya, dan acara terakhir penutup. Baik, langsung saja kita melangkah ke acara pertama yaitu pembukaan oleh MC. Sebelum kita membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita melangkah ke acara kedua, yaitu langsung saja pemateri kita, pemaparan narasumber kita. Saya persilakan kepada moderator kita yang sudah hadir juga pada hari ini, Kakak Herianti SKMMK. Saya persilakan dengan hormat. Terima kasih MC kita yang cantik, Alfia Iswari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herianti SKMMKes. Hari ini saya bertindak sebagai moderator pada webinar kita kali ini. Sebelum kita lanjut, saya meminta kembali kepada peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya ya, agar webinar kita nanti dapat berjalan lancar tanpa ada suara-suara yang tidak kita inginkan. Bagaimana? Sudah semua ya? Baiklah, jika sudah, kita mulai webinar kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Abdul Rahmat Eskepner MKes, dan juga selamat datang kepada adik-adik peserta kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan CV dari pemateri pertama kita, yaitu Bapak Abdul Rahmat Eskepner MKes. Beliau adalah Ketua PPNI Provinsi Sulawesi Selatan dan juga merupakan Dewan Pembina Hipgabi Sulsel, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Kepala Pelayanan IGD Non-Beda RSUP Wahidin Sudiro Husodo. Terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Bapak pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak Abdul Rahmat Eskepner MKes, dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Bisa dengar suara saya, host? Bisa Iya, Pak. bisa. Ya. Tolong materi saya di share screen sana. Saya enggak pakai HP. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu di media online ini. Saya sebagai pengurus DPW PPNI Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih kepada panitia telah memberikan ruang kepada kami untuk sharing informasi terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana sikap perawat dan keluarga dalam menghadapi wabah COVID-19. Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini adalah ujian dunia saat ini, ujian bangsa Indonesia, dan juga ujian buat profesi kesehatan di mana tempat kita bernaung. Kami sebagai perawat Indonesia, perawat Sulawesi Selatan bersama tim kesehatan yang lain, dan saat ini bahu-membahu berada di garda terdepan dalam pemberian layanan pasien COVID-19, tentu bisa merasakan bagaimana kondisi kita saat ini, baik secara fisik maupun psikologi, dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Olehnya itu, izinkan kami sharing informasi terkait dengan sikap perawat dan keluarga pasien yang ideal dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Lanjut. Ini kurikulum vitae saya. Saya Abdul Rahmat, saat ini bekerja di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar di bidang keperawatan, juga sekaligus dipercayakan oleh teman-teman anggota PPNI Sulsel untuk menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, lanjut. Bisa lanjut. Ini pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti, saya kira bisa dibaca. Nah, kami menyampaikan, kembali lagi tadi. Kembali ke slide sebelumnya. Ya. Di slide pertama kami menyampaikan slide yang tadi. Slide pertama. Ya, oke, baik. Tolong moderatornya diperhatikan ya. Slide yang pertama tadi, problematika kesehatan di Indonesia. Oke, stop. Secara umum kami menyampaikan bahwa masalah tenaga kesehatan di era pandemi saat ini itu disebabkan antara lain adalah pertama masalah APD. Masalah APD ini saya kira hampir dirasakan oleh seluruh tenaga kesehatan di Indonesia di awal-awal pandemi ini dimulai, di sekitar pertengahan Maret
sampai masuk di April dan Mei. Kemudian di 1 bulan terakhir ini kita sudah mulai masuk pada masalah beban kerja dan kesehatan mental. Teman-teman baik medis, perawat, dan tenaga kesehatan lain sudah mulai masuk pada masalah psikososial. Nah, ada teman yang sudah mulai stres, bahkan mungkin boleh jadi sampai pada depresi. Kemudian masalah ketiga terkait dengan kompensasi. Ini muncul karena memang ada PMK yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kompensasi. Dan di lapangan kami melihat memang ada beberapa kendala sehingga ini di sebagian tempat belum bisa dicairkan. Kemudian yang keempat, masalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ya tentu di era 4.0 saat ini kita dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya menjadi undang-undang IT, sehingga tentu ini menjadi sebagian menjadi masalah di beberapa personal teman-teman petugas kesehatan. Kemudian yang kelima adalah stigma dan kekerasan boleh jadi. Kami melaporkan bahwa bukan hanya stigma tapi kekerasan. Kenapa? Karena ada kasus yang terjadi di mana ada perawat yang dipukul oleh keluarga pasien, sehingga tentu ini harus menjadi perhatian buat kita semua. Nah, apa solusi yang bisa kita ambil? Yang pertama tentu adalah strategi kebijakan. Yang kedua, jaminan dan perlindungan. Kemudian yang ketiga adalah kompensasi yang layak. Data ini kami dapatkan dari Amnesty International. Lanjut. Nah, kemudian di Indonesia sendiri terkait dengan COVID ini kami ambil datanya per 13 Juli 2020 bahwa sudah ada sekitar 89 kematian yang menimpa tenaga kesehatan kita. Di antaranya ada 60 dokter, kemudian 23 perawat dan 6 dokter gigi. Sekitar 878 terinfeksi. Ada kasus stigmatisasi dan diskriminasi. Tentu data ini masih ada yang belum terpublish ya, karena pasti adalah data yang tidak muncul di permukaan. Lanjut. Nah, 89 dokter dan perawat di Indonesia meninggal karena COVID-19. Tentu angka 89 ini punya makna bagi bangsa Indonesia dan tentu bagi profesi kita. Lanjut. Angka 89 ini menunjukkan bahwa rasio kematian tenaga kesehatan di Indonesia karena COVID-19 itu 6 kali lipat dari Amerika. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 6 kali lipat dari Amerika. Ya. Di negara kita 2,4%, sedangkan di Amerika hanya 0,37%. Lanjut. Di sisi lain, bangsa kita saat ini itu masih kekurangan tenaga kesehatan. Kalau melihat data yang dipublish oleh Amnesty International, jumlah dokter di Indonesia itu terendah kedua di Asia Tenggara. Artinya, Indonesia hanya memiliki, jadi besarannya itu ada 0,4% dokter per 1.000 penduduk. Artinya Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduk. Sedangkan di Singapura, dia memiliki dokter untuk per 1.000 penduduk.
Kemudian menurut data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia saat ini hanya ada 10 perawat per 10.000 penduduk rasio. Kemudian kita ketahui bahwa idealnya rasio yang dikeluarkan oleh WHO adalah 18 per 10.000 penduduk. Artinya masih kurang 8 ya kalau melihat rasio yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi tentu menjadi sebuah dilematis ketika dari sisi jumlah kita masih kekurangan tenaga kesehatan, tapi kemudian harus gugur di wabah pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Ini angka terakhir dari perawat Indonesia yang gugur menjalankan tugas kemanusiaan COVID-19, yaitu 42 perawat per tanggal 21 Juli 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kami tidak lupa mengucapkan dan berdoa untuk teman-teman perawat Indonesia yang rela memberikan pengorbanan terbesar dalam hidup untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Semoga arwah teman-teman perawat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semangat yang ditinggalkan akan menjadi motivasi untuk kami terus melanjutkan perjuangan. Lanjut. Di Sulawesi Selatan sendiri, berdasarkan data per tanggal 22 Juli 2020, kita melihat bahwa ada beberapa data yang menjadi sorotan kita, bahwa kasus konfirmasi itu sudah 8.407, di mana 287 meninggal dunia. Yang kita ketahui bahwa Sulsel saat ini masuk dalam 3 besar penyumbang kasus COVID-19 di negara kita. Tentu ini menjadi sebuah fakta yang harus menjadi perhatian buat kita semua, terutama tenaga kesehatan yang bergelut dalam penanganan COVID-19. Lanjut. Bagaimana peran perawat yang ideal selama pandemi ini? Yang pertama kami bisa sampaikan bahwa kami sebagai profesi bersama teman-teman tenaga kesehatan lain yang berada di garda terdepan tentu punya peranan yang signifikan, baik sebagai komunikator, informator, edukator, dan pemberi layanan. Minimal 4 peran inilah yang selama ini kita lakukan dalam rangka memberikan yang terbaik dalam pelayanan pandemi COVID-19. Lanjut. Sikap apa yang ideal yang dilakukan oleh teman-teman perawat selama pandemi ini? Yang pertama tentu ya, sebagai tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan, kita juga adalah personal yang harus mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, jadi ada anekdot yang biasa kita baca ya, surah apa yang harus kita baca kalau ingin selamat dari pandemi ini? Ya, sebagian mengatakan ya, baca saja surah dari pemerintah terkait dengan bagaimana sikap ideal untuk tidak terinfeksi virus ini. Jadi semua elemen masyarakat harus patuh dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, bersama dengan tenaga kesehatan lainnya menjadi garda terdepan, pemberi layanan, bahkan menjadi profesi yang utama dalam penanganan wabah virus yang mematikan.
Kemudian yang ketiga, menjalankan pelayanan keperawatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etik keperawatan yang digariskan oleh organisasi profesi kami. 3 sikap ideal inilah yang harus senantiasa melekat dalam pribadi seorang perawat selama melakukan pelayanan pandemi COVID-19. Lanjut. Ya. Terkait dengan sikap, ada satu nilai yang selama pandemi ini subhanallah nampak sekali diperlihatkan oleh teman-teman perawat. Nilai apa atau sikap apa yang kami maksud, yaitu altruisme. Altruisme ini adalah mengutamakan orang lain. Jadi salah satu nilai yang kami anut dan menjadi sumpah serta nilai-nilai etik dalam profesi kami adalah altruisme, di mana seorang perawat selalu mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadinya dan berusaha peduli bagi kesejahteraan orang lain. Nilai altruisme inilah yang kemudian membuat seorang perawat di Sukabumi yang kemudian ikhlas tidak melihat istrinya meninggal karena dia harus menjalani karantina sebagai petugas COVID-19. Nilai altruisme inilah yang membuat seorang perawat rela untuk tidak bertemu dengan keluarga yang dia sayangi, dengan anaknya, dengan istrinya, karena harus menjalani karantina. Nilai altruisme inilah yang kemudian seorang perawat juga rela terpapar dengan virus ini guna memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien. Walaupun tentu Bapak Ibu sekalian, tidak semua sikap yang kita anggap baik ketika kita tampilkan ini kemudian bisa diterima oleh masyarakat kita. Sehingga tidak heran di tengah perjuangan kita untuk memberikan yang terbaik masih ada juga kesan dari masyarakat yang negatif kepada kita, sehingga muncul stigmatisasi, muncul kekerasan. Bahkan yang lebih menyakitkan, ya ada seorang jenazah, salah satu jenazah rekan kami yang kemudian ditolak oleh masyarakat untuk dikuburkan di pekuburan umum. Ya, ini tentu sangat memprihatinkan sekali. Tetapi sebagai seorang perawat yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesi, kami terus berjuang memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Lanjut. Kemudian apa peran masyarakat yang kami harapkan, teman-teman sekalian? Masyarakat adalah elemen bangsa yang juga punya peranan yang luar biasa dalam penanganan pandemi ini. Bahkan ketika orang mengatakan tenaga kesehatan adalah garda terdepan, kami berani mengatakan bahwa sebenarnya bukan kami garda terdepan. Tenaga kesehatan itu malah adalah garda yang paling belakang, tetapi sekaligus benteng. Garda terdepan, tapi dia adalah benteng paling belakang dari pandemi ini. Benteng yang pertama dari pandemi ini adalah masyarakat. Masyarakatlah yang punya peranan yang luar biasa bisa memutuskan mata rantai ini. Sehingga kalau sikap masyarakat tidak kooperatif, maka tentu pandemi ini akan lama baru bisa diselesaikan. Makanya peran dan sikap ideal masyarakat kita adalah bagaimana ia bisa mematuhi pemerintah terkait dengan SOP pemutusan mata rantai. Kemudian memberikan support kepada anggota keluarga yang terpapar virus ini, memberikan edukasi kepada anggota keluarga untuk perilaku hidup bersih.
minimal 3 peran masyarakat ini luar biasa memberikan support untuk pemutusan mata rantai dari pandemi. Lanjut. Perjuangan tim kesehatan tidaklah bermakna tanpa didukung peran serta aktif masyarakat dalam mengatasi pandemi. Kami dan semua teman-teman kesehatan yang lain tidak akan bisa maksimal melakukan pelayanan ketika masyarakat kita tidak aktif. Teman-teman tenaga kesehatan, rumah sakit punya keterbatasan. Kalau masyarakat tidak mengambil peran aktif dalam pemutusan pandemi ini. Dan inilah yang sebenarnya yang paling kami takutkan, Bapak Ibu sekalian. Yang kita takutkan adalah ketika rumah sakit, ruang-ruang isolasi itu tidak lagi bisa menampung masyarakat yang datang berobat. Yang datang ke UGD untuk diberikan pertolongan kegawat daruratan. Di saat seperti itulah kami tidak punya kemampuan apa-apa. Kita hanya melihat masyarakat kita meninggal tanpa pertolongan yang maksimal. Kepedulian dan dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam percepatan penanganan COVID-19. Dengan selalu mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan edukasi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi tenaga kesehatan. Lanjut. Lanjut. Kemudian bagaimana peran pemerintah? Nah, Bapak Ibu sekalian, pemerintah sebagai pengatur lalu lintas dalam bernegara harus mampu melibatkan seluruh unsur dalam pengambil kebijakan. Secara jangka panjang adalah bagaimana menciptakan tenaga kesehatan yang siap dalam penanganan pandemi ini dengan pendidikan dan edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Jadi tugas utama dari pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan adalah merawat Indonesia. Dan inilah yang harus senantiasa kita support, kita bantu dengan semua apa yang kita miliki. Lanjut. Sinergitas antara pemerintah, petugas kesehatan, dan masyarakat dengan selalu menjalankan peran dan fungsinya masing-masing akan mempercepat teratasinya badai pandemi COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 komponen ini, ya, pemerintah, petugas kesehatan, dalam hal ini tentu seluruh tenaga kesehatan di Indonesia dan masyarakat adalah 3 pilar yang harus mampu bersinergi, memberikan yang terbaik, menjalankan fungsi masing-masing untuk bisa mempercepat teratasinya badai pandemi ini. Tanpa sinergitas ketiga elemen ini, maka kita akan terus berada dalam situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan tanpa harus tahu kapan outbreak dari pandemi ini bisa segera teratasi. Dan tentu kita semua sudah merindukan situasi-situasi yang kita rasakan sebelum COVID-19. Saat ini kita masuk pada era new normal, ya, yang kita berharap ini segera juga bergeser dari situasi yang sama sebelum masuk pada COVID-19. Tentu situasi new normal yang saat ini pun kita sudah masuk di dalamnya, ini dengan melihat data angka terkonfirmasi positif yang masih tinggi, ini masih sangat mencekam Bapak Ibu sekalian. Terutama tentu di Sulawesi Selatan, di Makassar pada khususnya. Maka ini menjadi sebuah perhatian yang betul-betul kita harus bisa jadikan sebagai proses pembelajaran. Lanjut. Nah, saya kira ini closing statement saya pada materi yang pertama. Dengan sinergitas, Indonesia pasti bisa. Indonesia jangan menyerah. Makanya ketika muncul statement dari teman-teman kesehatan
terutama di Sulsel ya, Sulsel Ero-Ero. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Kami dalam hati yang paling kecil, ini sebenarnya bentuk refleksi dari kekecewaan tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan, tapi tidak mencerminkan situasi hati yang kita inginkan. Ini menjadi sebuah sentilan sebenarnya kepada masyarakat kita, bahwa kita pasti bisa, Indonesia pasti bisa. Kita tidak boleh menyerah, ya, tentu dengan melibatkan seluruh unsur tadi. Saya kira mengakhiri materi kami, mewakili Persatuan Perawat Nasional Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, sampaikan bahwa insya Allah bersama dengan seluruh tenaga kesehatan yang lain, teman-teman nakes yang lain, kita berada di garda terdepan sekaligus benteng terakhir dari negara ini untuk berjuang selama pandemi COVID-19. Kami perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini di Kota Makassar sudah ada sekitar 250 orang perawat yang terinfeksi virus ini. Kalau berbicara skala Sulawesi Selatan mungkin sudah lebih dari 300 yang terinfeksi virus ini. Tetapi itu tidak kemudian membuat kami menyerah. Kami meyakini bahwa semua perjuangan butuh pengorbanan. Pengorbanan itu menjadi pemicu untuk kami memberikan yang terbaik. Ini yang selalu kami sampaikan kepada teman-teman perawat. Berikanlah yang terbaik dalam hidup Anda. Karena kita tidak tahu bagian hidup mana kita yang kelak nanti bisa menolong kita di hari kemudian. Boleh jadi dengan didatangkannya wabah COVID-19 ini adalah bentuk ujian Allah untuk menilai, ya, hati-hati mana yang ikhlas memberikan pelayanan kepada bangsa dan negara ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari bangsa ini untuk berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Salam sehat, selalu semangat, salam perjuangan. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf moderator karena di saat yang sama saya dalam perjalanan menuju Luwu Utara. Oh iya Pak, iya. Bencana Masamba untuk melihat teman-teman perawat di sana yang saat ini juga menjadi bagian dari relawan di Luwu Utara untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Luwu Utara. Sehingga saya maaf kalau tidak optimal, saya harus singgah di jalan untuk memenuhi undangan dari panitia karena kami juga menganggap ini adalah hal yang penting untuk kami suarakan sehingga menjadi penyemangat teman-teman perawat di Sulawesi Selatan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Rahmat SK Nurse Health yang telah meluangkan waktu buat kita semua ya. Ya, materi kali ini dari beliau sangat menarik ya. Baiklah, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Rianti SST MK. Beliau adalah pemateri kedua kita pada pagi hari ini. Dan beliau adalah juga merupakan Wakil Direktur Stikes Estu Utomo Boyolali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih kembali. Iya. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri kedua kita, Ibu Dr. Rianti SSTMK, untuk memberikan materinya. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rianti. Sama-sama Bu. Saya share screen dari sini ya. Iya. Oke. Apakah PowerPoint saya bisa terlihat jelas, Mbak Rianti? Bisa Ibu, bisa. Oke, terima kasih. Bisa saya lanjut ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia penyelenggara
kalau saya lihat suratnya yang tertuju ke saya dari Daeng Mapile Institute. Ya, ini Iya, anak muda benar, yang Ibu. bergerak. Ya, dulu ada P4K kalau nggak salah itu di tahun 2017. Saya kesekian kalinya ketemu di seminar maupun saat ini webinar ya karena kondisi wabah COVID. COVID. Jadi yang diselenggarakan oleh anak-anak muda ini, ya itu ada Dek Reza itu, ada seminar internasional beberapa kali. Ya. Ini kayaknya peserta yang kebanyakan dari Makassar ya dan sekitarnya. Iya, benar. Iya. Biasanya saya datang ke sana, kali ini kita harus jumpa di dunia maya. Mungkin tadi yang pertama dari PPNI sudah menyampaikan, ya dari topik webinar kali ini tentang peran tenaga kesehatan dan masyarakat dalam pelaksanaan inovasi dalam rangka untuk ya penanggulangan maupun mencegah dampak ya dari pandemi COVID ini. Dan saya bicara dari profesi bidan, ya dari profesi bidan, di mana saat ini satu keniscayaan bahwa kita harus menerapkan protokol kesehatan, di mana untuk menjaga diri kita dari terpaparnya COVID-19 itu harus ada physical distancing, ya. Tidak hanya social distancing. Kalau sosial ternyata masih bisa menggunakan media sosial seperti saat ini, meskipun jauh secara fisik, tetapi kita bisa dekat karena bisa mendengarkan suara saya dan bisa mengikuti paparan yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan dari sisi kebidanan dengan judul Virtual Continuity of Care sebagai bentuk inovasi layanan kebidanan pada masa pandemi COVID, ya yang akan saya paparkan ini bermanfaat, ya khususnya bagi para peserta webinar pagi ini dan bagi teman-teman yang lain yang nanti mungkin bisa di-share dari materi yang saya sampaikan. Ya. Jadi yang melatar belakangi waktu saya diminta untuk Bun, ini terkait dengan webinar dengan topik peran nakes dan masyarakat untuk pelaksanaan inovasi pelayanan kesehatan ataupun apa ya yang kaitannya untuk mencegah dampak COVID. Ya, maka saya dari sisi kebidanan, karena bicara-bicara sebelumnya saya diminta di webinar-webinar yang lain tentang CUMC ya. CUMC itu Continuity of Care of Midwifery, yaitu asuhan yang berkelanjutan. Ya. Jadi meskipun pandemi tetap harus dilayani namanya pasien kebidanan itu khususnya ibu hamil dan anak. Ya. Yang melatar belakangi ini dengan adanya wabah COVID ini, satu-satunya cara terbaik menghentikan transmisi COVID-19 adalah dengan menjaga jarak fisik perorangan atau kita sudah familiar dengan physical distancing. Nah, ini wajib hukumnya, ya, karena memang transmisi COVID ini manusia ke manusia, sehingga diharapkan kalau nggak mau terpapar ya kita harus jaga jarak. Nah, di dunia kebidanan, kehamilan itu nggak akan terjadi meskipun pandemi COVID. Malah sering muncul isu ada baby boom, ya. Karena wabah COVID, orang work from home, orang banyak di rumah, ketemu pasangan suami istri, nah itulah ya peluang yang kalau orang itu sibuk kerja di luar itu mungkin nggak terlalu besar ya peluang untuk hamil, ini menjadi sangat besar. Dan saat ini mungkin sudah kelihatan dampak ini ya. Kehamilan pada masa pandemi COVID ini sebenarnya satu kondisi yang sangat berisiko bagi ibu maupun bayi yang dikandungnya. Ya, ini yang melatar belakangi kenapa saya mengambil topik ini. Ya. Dan hal yang paling penting adalah bahwa pelayanan kebidanan tetap harus diberikan bagi ibu, khususnya ibu hamil ini, karena sepanjang rentang hamil itu cukup lama, 9 bulan, ya. Kemudian nanti dia lanjut melahirkan dan juga setelah pasca melahirkan. Karena
kondisi setelah melahirkan juga menjadi hal penting yang harus kita pantau, karena di situ juga sering terjadi kondisi komplikasi pada ibu maupun bayi, ada perdarahan, ada ikterus, ada infeksi dan lainnya. Ya, kemudian menerapkan model virtual ya guna physical distancing ini dalam semua aspek pelayanan kesehatan sebagai upaya optimalisasi pelayanan selama pandemi COVID ini merupakan satu keniscayaan. Jadi mau tidak mau, tadinya orang mungkin penggunaan Zoom seperti ini untuk seminar itu mungkin tidak terlalu familiar, tetapi saat ini kayak sudah menjadi hal yang biasa. Ya. Kemudian video call di WhatsApp, kemudian secara grup membentuk percakapan antar individu-individu yang tergabung dalam grup itu menjadi satu hal yang biasa saat ini. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk satu inovasi dalam pelayanan kebidanan, saya pikir. Nah, itu tadi latar belakang. Kemudian saya ingin sampaikan tentang apa itu continuity of midwifery care, ya, yang kita singkat biasanya pakai CUMC, ya. Itu continuity itu berkelanjutan. Midwifery care adalah asuhan kebidanan. Ya, asuhan kebidanan yang berkelanjutan ini sebenarnya ya model asuhan kebidanan di mana seorang perempuan mampu membangun hubungan kemitraan dengan bidan selama hamil, bersalin sampai dengan periode postpartum. Ya, jadi 3 fase ini khususnya dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. Kenapa? Karena ini merupakan 3 fase kritis. Tidak disebut angka kematian ibu kalau seorang perempuan matinya di luar 3 periode ini. Ya. Mati karena tertabrak mobil, mati karena keracunan, itu belum tentu. Kalau dia tidak hamil, tidak bersalin, tidak nifas, tidak dimasukkan dalam kategori AKI. Nah, ini karena masa kritis dalam siklus reproduksi perempuan, maka disitulah bidan berperan untuk memberikan asuhan yang to be continue, harus berkelanjutan. Kemudian dalam hal ini ada pembagian tanggung jawab secara proporsional, secara timbal balik antara perempuan dan bidan. Sebenarnya tanggung jawab tidak hanya pada bidan, ya, tetapi juga bagi perempuan. Nah, apa tanggung jawab bidan? Ya, bidan harus memberikan informasi yang memadai, kemudian memberikan dukungan dan praktek yang kompeten. Nah, ini untuk itu bidan harus banyak belajar, banyak mengupdate pengetahuan-pengetahuannya, banyak mengupdate evidence base dalam asuhan kebidanan. Nah, dalam rangka nanti menjadikan si perempuan yang dilayaninya menjadi expert juga untuk diri dan bayinya. Ya, jadi tanggung jawabnya bidan itu membuat perempuan menjadi expert ya untuk kesehatan diri dan bayinya. Ya, sehingga ketika knowledge-nya si perempuan ini yang ditransfer dari bidan itu memadai, dia bisa bertanggung jawab untuk decision atau mengambil keputusan ya yang terbaik untuk dirinya seperti apa. Ya, pilihan-pilihan asuhan, ya, benefitnya, mungkin kekurangannya, perempuan itu bisa menentukan yang terbaik untuk dirinya sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga diharapkan nanti outcome-nya dari decision ini, ya hasil akhir dari pengambilan keputusan perempuan ini adalah hasil yang terbaik, ya optimalnya kesehatan ibu dan bayi. Ya, itu gambaran continuity of midwifery care di mana ada timbal balik secara proporsional tanggung jawab antara perempuan dan bidan. Nah, ini ada filosofinya. Ini mungkin kebanyakan peserta di sini ada dari perawat, juga ada mungkin dari Kesmas dan lainnya. Namun demikian, saya pikir ini tidak masalah karena dalam kenyataannya praktik di lapangan kita akan melakukan yang namanya IPC, ya, interprofessional collaboration. Bidan nggak bisa bekerja sendiri untuk optimalisasi dari pelayanan yang diberikan.
perawat juga begitu, Kesmas juga begitu, gizi, counseling dan lainnya. Nah, asuhan kebidanan itu seharusnya sejalan dengan filosofinya bidan. Ya, bidan itu mempunyai satu keyakinan, ya, bahwa orientasi asuhan yang diberikan sesuai dengan body of knowledge batang keilmuan kebidanan itu adalah woman center care, ya, di mana perempuan ini merupakan pusat untuk pemberian asuhan, ya, sepanjang siklus reproduksinya. Beda dengan perawat, beda dengan dokter, ya, sama-sama objeknya adalah orang yang dependen mungkin, ya. Nah, tetapi orang yang dependen dalam asuhan kebidanan adalah perempuan khususnya, yaitu dalam siklus reproduksinya, khususnya tadi kalau dalam continuity of care di 3 fase kritis, hamil, bersalin, dan nifas. Nah, filosofi bidan ini ada prinsip-prinsip yang harus dipahami bahwa dalam memberikan asuhan, bidan harus memahami prinsip personalize, bahwa tiap perempuan itu tidak bisa diperlakukan dengan SOP yang sama, ya. Jadi harus diperlakukan perorangan. Sama-sama ibu hamil, ya. Ada yang keluhan kehamilan itu sudah sangat parah pada minggu pertama dia positif, ya, dinyatakan positif hamil. Tetapi ada yang sampai 5 bulan hingga terasa gerakan janin baru dia menyadari bahwa dirinya hamil. Ya, ini mungkin di Makassar juga ada, ya, istilahnya kalau di Jawa ngebul. Ya, tetapi ada yang sudah sangat mual muntah yang hebat itu sejak minggu pertama. Makanya treatmentnya, asuhannya nanti akan sangat berbeda orang per orang. Kemudian juga prinsip kolaboratif. Ya, kolaboratif itu yang tadi saya sentuh adalah IPC, ya, interprofessional collaboration, kalau IPA interprofessional education. Nah, ini IPC, interprofessional collaboration. Ya, jadi kolaborasi ini saya sampaikan ada 3 bentuk. Yang pertama mungkin konsultasi, ya, beberapa hal mungkin di luar kewenangan bidan kita perlu tanyakan kepada ahlinya, kepada dokter spesialis, kepada ahli gizi, ya. Kemudian ada kerjasama, ya, misalnya dengan counseling, dengan tokoh masyarakat, ya, itu masuk bagian dari kolaboratif. Dan juga lebih advance lagi akan melakukan referral atau rujukan. Ya, rujukan diperlukan bila kasusnya memang sudah di luar kewenangan bidan dan tidak mungkin ditangani sendiri oleh bidan. Kemudian continuity ini yang penting, ya, harus berkesinambungan, tidak boleh fragmented, ya. Hamil nanti sama bidan A, waktu melahirkan nanti didukun, atau mungkin bidan B yang nggak tahu riwayatnya, si ibu ini dengan penyakit penyerta apa, ya, sudah mendapatkan treatment apa selama kehamilannya, tahu-tahu melahirkan di orang yang berbeda. Ini akan sangat berbahaya. Ya, diharapkan one-to-one care itu sepanjang rentang hamil, melahirkan sampai dengan masa nifas. Ya, demikian pula nanti pada masa nifas harus di follow up oleh harusnya itu oleh bidan yang sama. Kecuali dalam kasus patologis, misalnya hamilnya sama bidan, bersalinnya di rumah sakit, nanti nifasnya harus di follow up kembali oleh bidan yang tadinya memberikan AMC. Ya. Kemudian ada prinsip partnership. Ya, ini prinsip partnership seperti yang tadi slide sebelumnya adalah kemitraan. Ya, kemitraan ini dibangun karena adanya trust atau rasa percaya, ya, sehingga tanggung jawab itu bukan di pihak bidan saja sebagai pemberi asuhan, tetapi tanggung jawab kesehatan itu utamanya adalah bagi oleh ibu hamil dan pasangannya dan keluarganya, karena kita sebagai tenaga kesehatan tanggung jawabnya sudah lumayan banyak, tapi tanggung jawab untuk mengedukasi, ya, mentransfer knowledge, ya, agar perempuan bisa mengambil keputusan secara mandiri itu tanggung jawab bidan. Kemudian juga prinsip holistic care. Ya, holistic care itu asuhan yang menyeluruh, yang menyentuh semua sisi. Ya, kebanyakan asuhan kebidanan hanya menyentuh sisi fisik saja. Ya, penambahan berat badan,
penambahan lingkar lengan dan seterusnya, mungkin itu bagi ibu hamil. Tetapi holistic care ini menyentuh juga sisi psikisnya, sisi sosialnya, sisi spiritual, sisi kulturalnya, karena semua aspek itu sangat mempengaruhi kondisi kesehatan ibu ya. Kita tahu misalnya sisi kultural atau budaya itu juga beberapa di daerah itu masih ada yang mungkin kurang berpihak pada kesehatan perempuan ya. Kemudian evidence base yang paling penting ya, evidence base harus berbasis bukti ya. Tadi saya bilang dan harus senantiasa update ya, update knowledge ya, dengan membaca literasi-literasi hasil-hasil penelitian terkini. Mungkin di sana akan banyak ditemukan hal-hal baru yang memberikan bukti tentang asuhan kebidanan yang efektif. Ya, seperti misalnya pemanfaatan hipnoterapi dalam asuhan kebidanan. Ada hipnoprenatal, ada hypnobirthing, ada hypnobreastfeeding. Ya, itu inovasi-inovasi yang berdasarkan evidence base. Ya, ini harus senantiasa diupdate literatur-literatur yang dibutuhkan bidan untuk dia memberikan asuhan yang terbaik. Ya, ini saya sampaikan continuity of care. Kemudian ya, COC ini sangat mendasar bagi model praktik kebidanan dikarenakan ya COC merupakan sebuah filosofi dan sekaligus prosesnya. Ada ongoing partnership di sini ya dengan pasien dalam membangun pemahaman, dukungan ya, dan juga kepercayaan tadi, trust ya. Karena kalau hanya ketemu sekali, trust tidak akan terbangun. Tapi ketika pasien dan bidan ini ketemu berkali-kali, kontak pertama, ANC kedua, ketiga sampai melahirkan, tentunya ya, perempuan akan paham bagaimana bidan melayaninya, dan bidan juga akan paham bagaimana kondisi ibu hamil yang dihadapinya, kondisi psikisnya, kondisi emosionalnya, ekonominya bahkan, sehingga solusi-solusi ketika timbul permasalahan, komplikasi, kondisi patologis itu sangat efektif ya, karena adanya partnership yang terbangun ini ya. Nah, kemudian masuk sekarang pada tema ya, virtual continuity of midwifery care ya. Ini apa ya? Sederhananya adalah sebuah inovasi metode layanan kebidanan secara maya ya. Seperti kita saat ini ya, jauh secara fisik, tetapi kita bisa dekat ya, karena mendengarkan suara saya, karena bisa melihat tayangan yang saya paparkan ya, sehingga ini sangat memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk inovasi di pelayanan kebidanan khususnya ya, tanpa harus tatap muka antara bidan dan perempuan, dengan menggunakan ya smartphone atau komputer yang terhubung internet. Nah, yang terhubung internet, karena mungkin beberapa hal nanti akan ada dialog ya, komunikasi interpersonal antara bidan selaku pemberi asuhan dan perempuan selaku yang diberi asuhan. Inovasi ini dapat digunakan untuk membuat janji temu, konsultasi, bahkan untuk pemeriksaan kehamilan dari hamil sampai dengan masa nifas ya. Kalau bersalin tidak bisa virtual ya, khusus bersalin tidak bisa virtual, nanti ibunya dipimpin mengejan dari jarak jauh, tidak bakalan bisa ya, pakai telepati nggak bisa ya, karena masa melahirkan itu harus didampingi seorang perempuan ya. Bahkan untuk memantau kondisi bayi ya, baik pada saat kehamilan sampai dengan bayi sudah lahir, itu bisa dilakukan secara virtual melalui ponsel cerdas ya, atau komputer yang terhubung internet tadi, sewaktu-waktu klien membutuhkannya ya. Jadi ini sangat fleksibel sekali ya. Ini mau tidak mau akan dilakukan dalam situasi pandemi semacam ini ya. Nah,
tujuannya apa menggunakan virtual COMC ini? Yang pertama, ya, sesuai dengan latar belakang tadi, dibutuhkan untuk meminimalis kontak fisik antara bidan dan klien, ya, dalam rangka pencegahan transmisi COVID-19. Yang pertama. Kemudian menjamin adanya ongoing partnership, ya. Jadi kemitraan yang terus-menerus terjalin antara bidan dan perempuan dalam rangka optimalisasi kesehatan ibu dan anak. Ya. Ada tanggung jawab bidan, ada tanggung jawab perempuan dan keluarganya. Ya, mereka saling support untuk optimalisasi kesehatan ibu dan anak. Ya. Dengan demikian akan menjamin asuhan kebidanan yang berkelanjutan, tidak terputus gara-gara adanya pandemi. Ya, akan terus dapat diberikan terutama pada 3 fase kritis perempuan, hamil, bersalin, dan masa nifas. Ini tujuan di adanya inovasi virtual COMC ini. Nah, ini logika framework-nya, ya. Bagaimana virtual continuity of midwifery care ini bisa dilakukan oleh bidan dalam rangka memberikan layanan kebidanan, ya, yang berkesinambungan. Nah, ini pada masa kehamilan, untuk kunjungan kehamilan bisa dilakukan secara virtual, ya. Seperti apa dan bagaimana nanti pada slide berikutnya akan saya berikan contoh-contohnya. Kok bisa? Biasanya orang ANC atau periksa hamil ini kan harus ketemu sama bidan, nanti dipalpasi, nanti diukur tinggi fundus uteriknya, nanti ditensi, nanti ditimbang, dan seterusnya. Ya, ada 10T itu untuk ibu hamil. Ya, kemudian ada at home monitoring. Ya, jadi monitoring yang bisa dilakukan di rumah secara self monitoring, bisa dilakukan oleh ibu hamil sendiri. Ya, dengan tentunya sudah diajarkan oleh bidan sebelumnya, sehingga nanti tinggal bidan menerima laporannya dari pasien, dari klien, dari ibu hamil. Kemudian melakukan konsultasi dengan spesialis jika dibutuhkan, ya. Mungkin terkait dengan ditemukannya satu faktor risiko atau mungkin kondisi komplikasi selama hamil, ya. Ini sudah ada skemanya, Bapak ini bisa diberikan pada masa kehamilan. Dan yang biru ini ada online communication with provider, jadi nanti komunikasi dengan pihak-pihak terkait ini bisa dilakukan secara online, ya. Juga mental health care, ya, asuhan terkait dengan kondisi emosional, kondisi mental ibu hamil. Ini bisa dilakukan secara online. Ya, kemudian ada virtual postpartum visit, ya. Jadi setelah ibu melahirkan bisa dilakukan visit atau pemantauan secara virtual. Ya, gambarannya sama dengan tadi virtual prenatal care. Ya, termasuk juga di lactation support, ya, dukungan untuk memberikan ASI eksklusif, dukungan untuk memberikan MPASI, ya, dan seterusnya, pemantauan tumbuh kembang anak, ini bisa dilakukan secara virtual. Nah, itu framework-nya. Kemudian satu persatu akan saya berikan contohnya, ya, bagaimana bidan itu bisa melakukan virtual continuity of midwifery care di masa pandemi ini. Nah, tadi yang pertama adalah virtual prenatal care visits, ya. Jadi kalau canggih, ya, ibu itu sebenarnya bisa, ya, orang kaya mungkin bisa beli ini Doppler, ya. Tetapi yang tidak bisa nanti mungkin bisa dengan gerakan janin dan akan dilaporkan kepada bidan. Ya. Tetapi kalau perempuan-perempuan yang memungkinkan untuk difasilitasi dengan Doppler ini bisa, ya, ini beli sendiri seperti tensi digital, itu bisa beli sendiri untuk memantau kondisi kesehatannya. Ini jauh lebih aman dibandingkan daripada terpapar COVID. Dan bunyinya ini bisa di video call-kan, ya, kepada bidan. Nah, ini disebut salah satu contoh virtual prenatal care, ya, visits, ya.
Bidannya jarak jauh tetapi bisa mendengarkan DJJ yang Dopplernya dipegang oleh ibu hamil. Itu satu contoh. Ya. Kemudian paket edukasi virtual masa kehamilan. Ya. Jadi saya membuka di luar negeri khususnya itu ada sebuah klinik untuk prenatal care yang menyediakan paket-paket edukasi dari trimester 1 sampai trimester 3, kebutuhan edukasi apa yang secara spesifik tiap trimester itu disajikan di sana. Ibu tinggal membuka melalui ponsel cerdasnya, tinggal klik sewaktu-waktu dia butuh informasi tentang apa, dia bisa membuka videonya. Ini satu example yang mudah-mudahan nanti bisa terdengar dari sana. Kalau tidak terdengar, terlihat gambarnya. Nah, ini misalnya pertumbuhan janin dari minggu ke minggu sampai dengan aterem, bayi aterem. Ini kemudian ada juga tentang gizi yang diperlukan pada ibu hamil. Diet can have a Nah, role of folic acid role to play in folic acid. Talk to your health, get good health. So here are handling food. ini sudah tersedia video-video yang bagus di internet, sehingga kita bisa memanfaatkan, nggak usah bikin sendiri. Ya, kalau bikin sendiri sesuai dengan kita, ya silakan. Ya, karena sekarang sangat mudah, tutorialnya banyak untuk membuat video edukasi, ya, sehingga ini akan sangat membantu secara virtual kita mengedukasi bagi ibu hamil, bagi ibu menyusui, ya, paket-paket apa yang dibutuhkan informasinya kita sediakan. Nah, ini bagian dari tanggung jawab bidan pada situasi pandemi ini. Kemudian ada tadi saya bilang at home monitoring, ya, bisa melakukan monitoring di rumah, tinggal melaporkan hasilnya kepada bidan, ya. Ini diantaranya menimbang berat badan. Nah, karena ini tidak perlu lagi ibu hamil datang ke klinik, ke tempat bidan praktek untuk menimbang berat badan jika di rumahnya sudah tersedia alat timbangan ini. Kemudian bisa melakukan pengukuran tinggi fundus uteri untuk memperhitungkan pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan. Ini sudah diajarkan sebelumnya. Sehingga nanti ada paket-paket e-training ya yang diajarkan kepada ibu hamil ya. Kemudian juga tadi menghitung DJJ atau mendengarkan gerakan janin. Bisa juga mengukur HB ya. Sekarang ada alat cek HB secara digital ya. Ini sangat mudah, paling tidak ini sangat membantu dalam situasi seperti ini meskipun akurasinya mungkin di bawah dari yang tersedia di laboratorium seperti puskesmas dan laboratorium seperti Prodia. Nah, tetapi ini mungkin ketika pasien ibu hamil mengeluh mudah capek, mata berkunang-kunang, lemes, ya, itu mungkin bisa dicek HB dan dikonsultasikan kepada bidan. Ya, kemudian bisa mengukur tekanan darah ya, dengan memfasilitasi menggunakan tensi digital yang ini dijual di apotek ya. Baik, ini khusus bagi ibu yang mampu ya tentunya. Bagi yang tidak mampu nanti lain lagi ya mungkin strateginya kita pikirkan lagi. Mungkin ada satu grup di mana tidak perlu harus beli sendiri. Dan mungkin ada e-konsultasi ya. Konsultasi dengan spesialis pun tidak perlu dilakukan dengan tatap muka, tetapi bidan
selaku pemberi asuhan tingkat primer mungkin bisa menyampaikan, menjadi penghubung antara klien yang tadi membutuhkan konsultasi spesialis dengan spesialis yang dimaksud. Bisa spesialis obgyn, bisa spesialis dalam. Kalau ditemukan kondisi ibunya menderita penyakit penyerta, misalnya ada riwayat diabetes, ada riwayat cancer, dan seterusnya, ini bisa dikonsultasikan pada ahli terkait. Nah, kemudian paket edukasi virtual masa postpartum itu juga bisa, ya, bagaimana menyusui secara eksklusif, bagaimana teknik menyusui yang benar, ya. Ini bidan bisa mengedukasi dengan alat bantu yang dia punya, dan mungkin bisa share video yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi klien pada masa postpartum. Ya, mungkin terkait dengan cairan yang keluar, seperti lokea, ya. Kadang karena kita tidak bisa pantau, biasanya ada KF 1, 2, 3, ya, kunjungan nifas 1, 2, 3, tetapi pada masa pandemi ini mungkin perlu diminimalis kunjungannya, sehingga ini bisa digantikan secara virtual, di mana pasien diajarkan dan akan melaporkan hasilnya kepada bidan. Nah, kemudian ini penjelasannya untuk antenatal care atau asuhan kebidanan selama pandemi. Ya, untuk trimester 1, pemeriksaan kehamilan pertama kali dibutuhkan, ya, untuk screening faktor resiko, ya, sebelum masuk ke trimester 2, 3, bahkan sampai melahirkan. Ya, termasuk program pencegahan penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak. Ya, ini wajib dilakukan. Pertama kali dia dinyatakan positif hamil, maka dia perlu melakukan screening faktor risiko. Oleh karena itu, dianjurkan pemeriksaannya dilakukan oleh dokter di fasilitas pelayanan kesehatan dengan perjanjian agar ibu tidak menunggu lama. Nah, perjanjian ini mungkin bisa, ya, ini saya lihat di internet ada layanan telekonsultasi, ya, di Rumah Sakit Bunda. Ya, ini ada nomornya, ya, semacam itu, sehingga ibu hamil yang membutuhkan konsultasi langsung di pelayanan kesehatan bisa ngantri duluan secara virtual, ya, secara online. Kemudian dia tidak akan menunggu lama, ketika sudah nyampe di tempat pelayanan langsung dilayani, sehingga akan meminimalis terpapar dengan orang lain yang mungkin itu OTG, ya, orang tanpa gejala dari COVID-19. Apabila ibu hamil datang ke bidan, maka bidan tetap melakukan pelayanan ANC. Ya, kalau untuk trimester 1 ini mungkin perempuan yang hamil tadi datangnya ke bidan, bidan tetap melakukan pemeriksaan, kemudian jika diperlukan baru dirujuk untuk pemeriksaan oleh dokter. Nah, karena memang salah satu dari standar 10T adalah konsultasi dengan dokter. Ya, selama kehamilan harus pernah dikonsultasikan kepada dokter. Nah, ibu hamil selanjutnya diminta mempelajari buku KIA. Ya, di dalam buku KIA ini sebenarnya paket edukasinya sangat lengkap. Ya, cuman kadang-kadang tidak ada pesan khusus dari bidan kepada ibu hamil, sehingga materi yang bagus itu tidak dipelajari oleh ibu hamil. Ya, di sana ada bagaimana merawat kehamilan yang baik, apa tanda-tanda bahaya kehamilan, bagaimana cara mengatasinya, apa tanda-tanda mau bersalin, ya, harus kemana ibu mau bersalin, bagaimana perawatan masa nifas sampai bayi usia 2 tahun, ya, itu ada di buku KIA. Ya, sehingga nanti mungkin dibuat semacam kayak kalau dosen mengajar itu dibuat silabus, dibuat kontrak pembelajaran. Nah, dari bidan ke ibu hamil juga seperti itu. Pada ANC berikutnya, ya, ibu, ya, pelajari
halaman sekian sampai sekian, nanti dievaluasi, dimonitor apa yang dipelajari ibu, adakah yang ingin ditanyakan, adakah yang belum paham, semacam itu. Sehingga buku KIA ini bukan hanya sebagai satu syarat bahwa setiap ibu hamil wajib memiliki ini. Kalau enggak nanti enggak bisa periksa hamil. Bukan semacam itu, karena kenapa saya bilang demikian? Saya pernah menemukan buku KIA ini sangat-sangat rapih, sangat bersih, ya, kayak enggak pernah dibuka pada saat ibu itu sudah mau melahirkan. Ya, ternyata apa? Dia kalau mau periksa dan setelah periksa itu ditaruh di jok motornya dia dan enggak pernah dibuka. Ya, itu pasiennya saya tanya langsung seperti itu jawabannya. Ya, sehingga bagaimana dia bisa tahu informasi yang bagus di buku KIA, ya, kalau dia tidak pernah membaca. Nah, ini kalau ibu diminta mempelajari buku KIA, maka nanti akan ditemukan edukasi-edukasi di dalamnya tentang tanda bahaya, keluhan, kapan harus periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, kemudian di bawahnya ini ada stiker P4K, ya, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Ada item-item yang harus diisi, tetapi isi dari setiap item ini mungkin perlu diskusi antara bidan dan perempuan serta keluarganya, ya, karena mungkin untuk menentukan dia mau bersalin di mana, tentunya si ibu hamil akan diskusi dengan suami dan keluarganya kaitan dengan biaya, ya, kaitan dengan siapa yang nanti akan menunggui, ya, termasuk ini yang item terakhir, ya, transportasi nanti akan menggunakan kendaraannya siapa kalau ke rumah sakit, calon pendonor darah, karena tidak menutup kemungkinan HB bagus, ya, hemoglobinnya bagus selama hamil, tapi menjelang bersalin atau pasca salin tahu-tahu perdarahan, maka dia sudah memiliki calon pendonor darah. Saya pernah ada kisah seorang bidan, keluarganya bidan, ya, mau melahirkan, dia baik-baik saja, 4 jam kemudian almarhumah, ya, karena terjadi perdarahan postpartum sementara golongan darahnya AB. Kita tahu bahwa golongan darah AB itu sangat sulit mungkin untuk beberapa ketersediaan, ya, karena A, kalau A atau B saja atau O itu banyak, ya, tetapi AB itu enggak begitu banyak. Kebetulan waktu itu ketersediaan di 5 PMI yang ada tidak memadai, sehingga si bidan yang mau melahirkan tadi juga tidak menyiapkan calon pendonornya, bahkan dari keluarganya yang ada waktu itu tidak ada satupun yang sama, ya, dan dokternya karena malam-malam bersalinnya on call, waktu dipanggil terjebak macet karena ada kereta lewat, ya. Ini orang kalau sudah perdarahan postpartum itu hitungannya jam, menit, ya. Maka yang tadinya baik-baik saja 4 jam yang lalu, ya, 4 jam kemudian sudah almarhumah. Ya, ini P4K ini perencanaan yang nanti wajib bidan itu benar-benar mengedukasi, mendampingi dalam pengisian ini, apakah dia termasuk orang yang perlu perencanaan lebih, perlu mengambil keputusan yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan berbagai pihak, ya, karena mungkin kaitannya dengan biaya yang bersangkutan tidak menyiapkan, maka ini bidan perlu memberikan arahan atau nasihat-nasihat untuk mungkin mengurus semacam asuransi BPJS, jam persal, jam kesmas. Kemudian pemeriksaan rutin seperti USG, ya, selama pandemik ini untuk sementara dapat ditunda pada ibu dengan PDP atau terkonfirmasi COVID sampai ada rekomendasi dari episode isolasi terakhir, ya, karena tenaga kesehatan juga perlu dijaga, ya. Ya, kita saja diminta untuk isolasi mandiri, ya, selama 14 hari, bahkan untuk masa penyembuhan sampai dinyatakan swab
negatif, itu mungkin dibutuhkan beberapa minggu untuk perawatan baik mandiri ataupun di rumah sakit. Kemudian pelayanan kebidanan di trimester 2. Nah, pada kehamilan trimester 2 itu lewat 3 bulan sampai 6 bulan, pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan melalui telekonsultasi klinis. Ya, kecuali dijumpai keluhan atau tanda bahaya, maka wajib langsung ke vaskes. Jika pada kunjungan trimester 1 terdeteksi memiliki faktor risiko atau penyulit, ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya pada trimester kedua. Ya, standarnya kita tahu ada K1 sampai dengan K4 ya minimal, itu untuk ibu hamil yang mungkin tidak berisiko, tapi yang memiliki faktor risiko mungkin bisa lebih dari standar yang ada. Ya, trimester 2 mungkin bisa beberapa kali, tergantung dari perkembangan kasus yang dialaminya. Jika ibu tidak datang ke vaskes, maka bidan melakukan kunjungan rumah ya untuk melakukan pemeriksaan ANC, pemantauan dan tata laksana faktor penyulit. Nah, ini tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya, semacam orang mau menjemput ODP yang menggunakan APD, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, face shield dan seterusnya. Nah, ini tentunya harus dilakukan. Jika diperlukan, lakukan rujukan ibu hamil ke vaskes lanjut untuk mendapatkan pemeriksaan dan tata laksana lebih lanjut yang sesuai. Nah, itu. Kemudian di trimester 3, pemeriksaan kehamilan harus juga dilakukan dengan tujuan utama untuk menyiapkan proses persalinan. Ya, dilaksanakan minimal 1 bulan sebelum taksiran persalinan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Jadi pemberi pelayanan kesehatan tentunya saat ini teman-teman bagaimana ya sudah berupaya semaksimal mungkin menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan APD semacam itu, kita enggak bayangin ya, coba kalau saya pakai seperti itu tentunya aku enggak tahan itu sekian jam atau bahkan berjam-jam selama shiftnya dia jaga ya, dan manusia itu kadang lupa ya, karena lupa mereka, capek dan seterusnya, maka tenaga kesehatan ini rentan terpapar COVID ya. Sudah banyak tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, banyak teman-teman perawat yang sudah gugur ya, mungkin bukan karena dia tidak melakukan protokol, tapi mungkin karena sifat manusia ya yang harus mengingat-ingat sekian banyak protokol, ada yang kelupaan. Nah, ini. Jika terdapat risiko atau tanda bahaya yang tercantum dalam buku KIA sudah dipelajari ibu hamil, ya, seperti mual muntah hebat, perdarahan banyak, gerakan janin berkurang, ketuban pecah, nyeri kepala hebat, tekanan darah tinggi, kontraksi yang berulang, kejang, maka ini harus segera ke vaskes. Ya. Harus segera ke vaskes, adapun di vaskes tentunya sudah disiapkan dengan protokol kesehatan. Nah, ini untuk antenatal class atau kelas ibu hamil di masa pandemi ini bukan dihentikan, tetapi bisa tetap dilakukan secara online. Ya, kalau gambar yang ada ini menggunakan laptop, tetapi untuk kondisi pada umumnya perempuan di Indonesia mungkin tidak semuanya memiliki fasilitas ini, bisa menggunakan ponselnya untuk mengikuti kelas online ya, yang diberikan oleh bidan ya, tentang bagaimana gizi ibu hamil, bagaimana proses persalinan, bagaimana perawatan bayi baru lahir dan seterusnya, nanti bisa merupakan materi-materi untuk kelas ibu hamil. Nah, ini berikutnya adalah gambaran alur pelayanan kebidanan di puskesmas selama pandemi. Ya,
Jadi kalau tidak memungkinkan semua virtual, ya konsultasi kehamilan melalui aplikasi telemedicine ya, atau tele-ANC atau apa nanti ya, yang sudah disediakan di puskesmas, yang tadi orang sudah registrasi secara online, bidan akan menanggapi konsultasi baik secara virtual, teks atau video. Jika kondisinya normal, ya bisa tanpa obat diberikan konseling atau edukasi. Jika harus diberikan obat, misalnya vitamin atau FE, ya mungkin dari apotek bisa menggunakan jasa ojek online, ya sehingga meminimalis ibu hamil harus datang dan kontak dengan banyak orang di vaskes. Ya. Namun jika ditemukan kondisi abnormal, ya, dan perlu pemeriksaan lengkap, ya, maka pasien diminta untuk kunjungan langsung dengan mematuhi protokol kesehatan, ya, atau mungkin nanti harus jika membutuhkan tindakan segera harus dirujuk dan rawat inap di rumah sakit. Namun ternyata setelah hasil pemeriksaan lengkap kondisinya baik-baik saja, mungkin hanya karena faktor psikis, bisa dilakukan konseling dan pasien bisa pulang. Ya, ini alur dari pelayanan kebidanan selama pandemik ya di vaskes primer yang memanfaatkan puskesmas selama pandemik. Nah, berikutnya ini mungkin slide saya yang terakhir untuk inovasi dari virtual continuity of midwifery care, ya bentuk-bentuk elektronik dari continuity of midwifery care secara sederhana, ya yang memungkinkan menggunakan ponsel dengan memanfaatkan media sosial WhatsApp, ya baik ini secara grup atau secara pribadi, bisa digunakan untuk chatting, kirim gambar, kirim foto yang tadi saya sebut dengan virtual prenatal visits, ya tadi foto tentang besarnya perut ibu, ya kemudian tinggi fundus uteri, ya kemudian bisa video call, ya ini yang kedua, video call untuk laporan kondisi, ya saat ini kok saya pusing sekali udah sekian hari, ya terus rasanya pandangan udah mulai kabur, ya nyeri ulu hati, kaki bengkak. Nah ini mungkin tanda-tanda preeklamsi, ya jika usia sudah 20 minggu kehamilan ke atas. Ya, itu mungkin bisa dilaporkan. Kemudian bisa juga dengan video call ini untuk pemantauan, ya. Bisa juga untuk emergency alarm system, ya saya sebut emergency alarm system. Sewaktu-waktu langsung di call, ya, dan ada videonya, bidan bisa mengetahui secara langsung kondisi pasien meskipun tidak berada dalam satu tempat, ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk layanan emergensi. Kemudian paket edukasi yang tadi sudah saya berikan contohnya, yang itu terjadi di luar negeri, bidan sudah membuat satu inovasi-inovasi untuk menyediakan paket edukasi e-modul, ya. Nah ini tidak hanya dosen, bidan juga saat ini pasti dituntut dengan kondisi seperti ini untuk menyediakan paket edukasi yang secara elektronik bisa diakses oleh oleh perempuan, baik pada ibu hamil maupun ibu menyusui, ya.